anak muda zaman sekarang itu emang bener-bener peduli atau memang, konten kayak gitu tuh lewat aja, asal lewat di beranda terus ya udah gitu? Kalau menurut saya ya, mau apapun latar belakangnya atau niatan Mhm, kontennya, selama itu masih kontennya positif, mhm, apalagi terkait dengan konservasi, menurut saya mhm. itu ya, sah-sah aja. Halo Sobat Jagat, selamat datang di podcast Bincang Alam dan Satwa. Nah, karena bertepatan dengan Hari Konservasi Alam Nasional, kita saat ini mau membahas tentang konservasi bersama Dr. Cesar. Halo, saya Dr. Cesar, saya adalah veterinarian di Jagat Satwa Nusantara. Kali ini kita ngobrol santai aja ya dok ya, nggak Oke, perlu yang serius-serius gitu. boleh Mbak Sebenarnya Firly, aku mau nanya Kak dulu dong Firly. dok, di JSN ini, di Jagat Satwa Nusantara, dokter tuh udah berapa lama sih dok? Saya di Jagat Satwa Nusantara ini udah jalan tahun ketiga, 3 tahun ini. Tahun ketiga, Iya, kan berarti semenjak revitalisasi di 2023 itu betul. dokter udah dari awal ya, Iya, sampai saat ini 2026, betul. termasuk senior, kita sungkem dulu sama senior gitu. Iya. Oke, terus kenapa dokter bisa jadi dokter hewan? Emang dari dulu cita-citanya dari kecil pengen jadi dokter hewan atau memang terpaksa atau nyebur gitu jadi dokter hewan gitu dok? Kenapa jadi dokter hewan ya? Karena ya memang dari dulu memang saya sih dari kecil memang sudah suka dengan binatang. Nah, setelah lulus SMA sama orang tua saya kemudian diarahkan lah Diarahkan. untuk menjadi dokter hewan saja. Gitu. Oke, berarti memang udah diarahkan untuk jadi Iya, dokter hewan. betul. Gitu. Oke. Satwa favoritnya apa dok? Satwa favorit sejauh ini sih saya lebih suka ular ya. Suka ular. Oke. Karena mudah, dalam artian perawatannya lebih mudah, kemudian makannya nggak tiap hari ya. Makannya nggak tiap hari. Iya, Bener sih. Reptil tuh makannya 2 minggu sekali ya. betul. Oke. Gitu. Kalau misalkan di konservasi sendiri nih dok nih, kan kita kan setiap tanggal 10 Agustus kita memperingati Hari Betul. Konservasi Alam Nasional ya. Nah, yang namanya konservasi itu kan kita melestarikan, menjaga. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sosial media itu tuh konten-konten yang berbau konservasi, berbau satwa itu ramai gitu. Iya, Tapi menurut benar dokter sebenarnya anak muda zaman sekarang itu emang bener-bener peduli atau memang konten kayak gitu tuh lewat aja, asal lewat di beranda terus ya udah gitu. Ya, kalau menurut saya ya, mau apapun latar belakangnya atau niatan kontennya, selama itu masih kontennya positif, apalagi terkait dengan konservasi, menurut saya itu ya sah-sah aja. Walaupun sedikit itu lama-lama juga akan berefek nanti ke depannya. Apalagi yang mempunyai konten itu adalah anak-anak muda. Biasanya mereka kan membuat kontennya lebih lebih kekinian, lebih mudah diterima dan reachable oleh audiens gitu. Jadi oleh penontonnya secara tidak langsung sih menurut saya ada yang nancap lah gitu ya, ada impactnya dikit-dikit jadi gitu. Dikit-dikit tapi noise-nya dapet ya, Iya, berisik ke ada pesan-pesan gitu. yang itu dan mudah sekali ditangkap oleh pendengar. Untuk sekarang ya mulai dari yang muda sampai yang tua, kalau melihat konten-konten sekarang itu lebih mudah diterima menurut saya. Kalau kaitannya sama konten, tadi kan Dok Ces sempat nyebut konten-konten yang reachable-nya gampang ke audiens. Ya, tapi kalau misalkan format atau formulasi konten yang disukai anak muda itu berarti yang memang fun gitu, pembawaannya gitu ya Dok ya, nggak yang serius-serius. Untuk kalau yang saya lihat sekarang ya, konten yang beredar di sosmed yang dibuat oleh anak muda itu nggak terlalu fun, tapi lebih ke kritik. Tapi kritiknya tuh lebih, kalau kita bilang lebih soft tapi ngena. Masalah untuk isu-isu yang beredar saat ini, mungkin tentang alam, minimal lah kayak bersih-bersih di sungai, atau mungkin penanaman pohon. Itu kan kalau kita lihat sekarang mereka mengemasnya lebih dibilang lebih simple, tapi pesannya tuh dapat gitu. Oh, berarti menarik ya Dok ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan komunitas konservasi, dokter ada tergabung di komunitas tertentu nggak Dok? Di luar? Gak usah disebutin nama komunitasnya, tapi ngapain aja misalnya gitu. Untuk saat ini kalau komunitas yang ada di luar ini kayaknya belum sih kalau saya. Belum, tapi akan ikutan. Mungkin jika ya itu lagi, kalau memang program-programnya jelas dan apa yang akan dilakukan jelas, mungkin bisa jadi ada keinginan untuk
mungkin ya kontribusi lah untuk Oke. ke depannya. Tapi biasanya mungkin di sini sobat yang nonton di rumah juga pengen tahu gerakan-gerakan yang biasanya dilakuin komunitas tuh kayak apa aja dok, dan mungkin kan bisa jadi gambaran juga buat para sobat jagat di Iya. rumah gitu. Menarik banget. Ya kalau kita lihat di sosmed-sosmed sekarang untuk organisasi, bukan organisasi ya, seperti semacam gerakan, itu kalau lihat di sosmed kan sudah mulai banyak seperti aksi gerakan bersih-bersih sungai, kemudian yang terbaru ini kayak yang kemarin rame juga ada gerakan itu apa yang membasmi ikan invasif. Membasmi ikan invasif, ikan. Ya menurut saya kan itu juga termasuk salah satu kepedulian anak-anak muda terhadap konservasi lingkungan, paling dekat di area mereka dengan lingkup tinggal mereka. Selebihnya itu kalau lebih luas lagi sudah mulai ada seperti penanaman pohon bakau atau semacamnya. Kemudian untuk dari LK juga kita juga sudah mulai seperti melakukan pelepas liaran. Itu kan memang tujuannya memang untuk menjalankan nilai-nilai konservasi. Menarik berarti ya dok ya. Itu gerakan-gerakan yang memang butuh effort dari para masyarakatnya. Ya. Sebenarnya kalau misalkan yang nggak mau effort pun juga ada sesimpel tumbler ya dok ya. Tuh. Sekarang gerakan orang-orang udah pakai tumbler kemana-mana, terus untuk menghemat plastik juga, zero waste gitu-gitu. Bahkan tumbler pun jadi lifestyle tuh zaman sekarang. Betul. Tumblernya dokter apa dok? Kalau saya sendiri sih sekarang pakainya tumbler JSN. Tumbler JSN. Bisa didapetin di merchandise store ya. Betul. Berarti kalau misalkan dari JSN sendiri nih dok, bukti konservasi nyata yang dilakukan sama JSN tuh apa aja dok kira-kira? Selama 3 tahun ke belakang ini ya, karena JSN berdirinya kan baru 3 tahun belakang ini, sudah banyak banget sih, ada beberapa program-program yang kita lakukan yang berkaitan dengan konservasi. Seperti contoh pelepasan burung air dulu di Muara Angke, kemudian ada pelepasan merak hijau, kemudian pelepasan ikan tor, kemudian ada pelepas liaran ini, apa namanya, burung-burung kota. Burung-burung kota. Ya. Terdekat berarti akan ngelepasin di mana nih dok? Akan ada nanti rencananya kalau nggak salah ini kita pelepasan apa namanya burung air itu apa namanya pecuk padi. Pecuk padi. Ya, itu. Nah biasanya kalau ngelepas liarin gitu juga kita ada bersinggungan dengan masyarakat lokal setempat ya, perizinan dan lain-lain gitu ya dok. Kita wajib itu harus sounding bahasanya ke masyarakat sekitar bahwa kita memang sedang melakukan kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan alam di sekitar situ. Oke, dan yang dilepas liarkan itulah satwa-satwa koleksinya JSN sendiri. Ya, yang sudah kita pisahkan memang tujuannya untuk dilepas liarkan. Oh, berarti sebelum dilepas liarin ada proses habituasi dulu. Iya, kita habituasi dulu, kita atur sedemikian rupa supaya si satwa-satwa ini siap untuk dilepaskan di alamnya. Berarti nah ketika nanti udah dilepas liarkan berarti sobat jagat atau masyarakat itu nggak boleh ada yang nangkepin lagi ya dok ya? Itu bisa dipastikan? Harapannya tidak ada, harapan kita, iya. Tapi pernah dengar ada nggak misal ngelepas liarin ikan tadi terus besokannya ada laporan dari masyarakat setempat ada yang mancing gitu misal gitu? Gimana ya kalau itu sudah di luar kendali kita sebagai lembaga konservasi sih. Itu ya sudah kembali lagi yang penting kita sudah menunaikan kewajiban, salah satunya upaya konservasinya melepas liarkan satwa ke alamnya gitu. Oke, menarik sekali nih Jagat Satwa Nusantara berarti. Oke, kalau dari yang udah dokter sebutin tadi pelepas liarannya kan udah beberapa ya. Yang paling menarik nih dok, atau ada yang paling berkesan tuh yang di mana dok? Yang paling berkesan ya bagi saya dari yang sudah dilakukan ke belakang ini ada kita pernah melakukan pelepas liaran burung-burung air di Muara Angke Jakarta itu berkolaborasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dan BKSDA DKI Jakarta. Selain melakukan pelepas liaran, kita juga melakukan penanaman pohon ini, apa namanya? Mangrove. Betul. Itu dari situ ya terlihat banget sih memang kolaborasi kita yang mempunyai tujuan untuk konservasi itu sangat diperhatikan juga oleh pemerintah. Jadi memang
ada dukungan dari pemerintah agar supaya masyarakat juga sadar akan pentingnya lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Tentunya kalau misalkan kegiatan yang memang positif untuk alam, untuk Betul. masyarakat pastinya juga akan didukung ya, oleh berbagai semua pihak ya, semua iya. pihak. Oke, mau kita spill juga nih, kita di tahun 2026 ini insya Allah juga akan ada pelepas liaran merak hijau ya. Betul. Mungkin boleh diceritain dulu dok, sampai saat ini progresnya ini udah kayak gimana gitu. Untuk program pelepas liaran merak hijau ya, untuk saat ini si satwanya masih dalam proses kita habituasi. Kita kondisikan supaya si satwa ini siap ketika kita lakukan pelepas liaran. Oke. Nah kalau misalkan pelepas liaran berarti kan ada survei, tahapannya itu pasti panjang dan itu ada timnya sendiri biasanya. Ya, biasanya dari tim jagat satwa sendiri itu akan mengirimkan tim yakni untuk melakukan survei lokasi ke tempat yang akan dituju sebagai lokasi pelepas liaran. Nah, di situ mungkin kita juga melakukan pemetaan dari segi lokasi, terus kemudian perangkat-perangkat pendukungnya, kemudian dari sumber air dan semacamnya itu memang ada dan ready untuk si satwanya nanti ke depannya. Hanya di situ memang biasanya kita ya selain melibatkan tim juga melibatkan orang-orang di sana dengan melakukan dokumentasi. Biasanya kita minta bantuan melakukan dokumentasi apakah di sana tuh tempatnya yang cocok itu seperti apa, apakah bisa didokumentasikan, kemudian dilakukan pemetaan, ya semacam itulah. Jadi ada analisis lingkungannya juga ya dok ya. Betul. Kemudian untuk meraknya yang dilepaskan, apakah nanti mereka dipantau langsung atau gimana dok? Dipantau langsung dalam artian abis lepas ya udah nih langsung aja misal di hutan kalau gitu. Dari kita kan memang sebagai yang melakukan tindakan pelepas liaran. Nah, setelah melepas liaran itu sebenarnya nanti ada bagian sendiri yang akan melakukan, karena kan itu sudah di luar tanggung jawab dari kita nih. Nah, di sisi itu nanti harusnya ada yang melakukan kegiatan monitoring dari satwa yang sudah kita lepaskan. Oke, jadi ada tim sendiri, entah nanti dari sananya yang monitoring langsung. Betul. Oke, menarik ya. Semoga nanti pelepas liaran merak hijau ini lancar ya dok ya. Amin. Program Jagat Satwa Nusantara di 2026 ini. Kan biar Sobat Jagat nggak hanya jadi penonton dari konten-konten, terus juga mereka bisa ngelakuin hal yang simple itu dok, tanpa misal yang berat-berat kayak melepas liarkan, itu kan emang tugas kewajiban dari sebuah LK ya gitu. Nah untuk masyarakat di rumah nih atau Sobat Jagat, Sobat Millennials, Gen Z yang lagi nonton itu generasi muda ya. Generasi muda, betul dok. Karena konservasi kan ada di tangan generasi muda. Apa yang mereka bisa lakukan? Sangat sederhana sekali. Sebenarnya bisa kita lihat yang sudah-sudah yang ada di sosmed aja lah. Yang mereka lakukan itu sebenarnya sangat amat berdampak sekali. Jadi dimulai dari kegiatan kecil, dari lingkungan sekitar mereka. Ini nggak usah berat-berat seperti membersihkan lingkungan mereka atau ikut kerja bakti atau semacamnya, itu juga sudah termasuk dalam usaha dalam melakukan konservasi lingkungan. Nah, yang penting dari generasi muda ini adalah mereka tetap konsisten, kemudian bisa berkolaborasi dan dokumentasi. Kenapa? Karena dengan adanya kolaborasi, setelah berkolaborasi kemudian didokumentasikan, maka dari dokumentasi inilah, di sosmed inilah mereka bisa menyebarkan. Spreading the news. Ya, ini loh, kita sudah melakukan, walaupun tidak besar, tapi kita sudah ada usaha untuk melakukan kegiatan menjaga lingkungan walaupun itu di lingkungan kita sendiri. Nah, jadi menurut dokter berarti sesimpel sekecil apapun hal-hal yang dilakukan itu pasti selalu ada impactnya, dok ya. Domino effect. Oke, berarti konservasi bukan hanya sebagai tren aja ya dok ya, tapi merupakan tanggung jawab bersama dan bukan hanya generasi muda, sebenarnya siapapun sedari dini mungkin sampai generasi yang harus kita kenalkan dan harus melestarikan konservasi ini karena lingkungan kita itu akan ditempati sama anak cucu sampai siapapun generasi kita keturunan nanti. Kalau misalkan kamu di rumah Sobat Jagat, apa aksi konservasi atau apa aksi kepedulian lingkungan yang udah pernah kamu lakuin? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di podcast Bincang Alam Satwa selanjutnya. Jagat Satwa Nusantara, lindungi satwa, edukasi generasi.